Bab 5928 Klan Kekaisaran Mayat Hidup. Qin Chen samar-samar merasa bahwa sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang turun ke sungai takdir. Mencoba memata-matainya. Ini begitu istimewa sehingga mereka tampak menjulang tinggi di cakrawala lautan kosmik yang tak berujung. Mereka akan datang ke dunia ini, tetapi mereka dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan-kekuatan ini, kekuatan dimensi tinggi. Murid Qin Chen menyusut dan dia terkejut. Setelah bertahun-tahun mengembara di dunia bawah dan laut kosmik, dia bukan lagi seekor ayam. Setelah melihat orang-orang kuat seperti Dewa Hades dan Kaisar Dewa Pembunuh, dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan ini dapat mengesampingkan hukum surgawi, laut kosmik. Hanya kekuatan berdimensi tinggi yang dapat melakukannya. Raksasa purba di alam semesta itu memperhatikanku. Qin Chen terkejut ketika dia berada di dunia bawah. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Kaisar Ming Zhang dan Kaisar Wu Yueming mampu mengobarkan perang antara dunia bawah dan laut kosmik adalah karena keberadaan dimensi tinggi tertentu di baliknya. Kaisar Ming Zhang diam-diam mengatur tata letaknya. Sejauh ini, makhluk berdimensi tinggi ini belum pernah muncul, tersembunyi dalam kegelapan, dan identitasnya tidak diketahui. Tapi keinginan orang ini terhadap dunia bawah jelas jauh melampaui orang biasa, dan dia tahu banyak tentang dunia bawah. Pada awalnya, dia diselamatkan oleh para tetua kaisar kuno. Sisi, dunia bawah dan alam semesta awal tidak boleh dimata-matai oleh orang ini, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Diperhatikan oleh orang yang begitu kuno dan berkuasa, bahkan Qin Chen merasa kagum dan merasakan krisis yang tidak dapat dijelaskan. Sekarang, latar belakangnya tidak terlalu dalam, jadi dia harus tetap low profile dan bertindak low profile. Sayang sekali, meskipun saya telah memperoleh banyak manfaat di Sungai Panjang Takdir kali ini, hal itu juga telah membuat khawatir banyak kekuatan kuno. Selanjutnya, saya harus lebih berhati-hati agar tidak mengekspos terlalu banyak. Qin Chen merasa menakjubkan dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Untungnya, dia sendiri telah mempraktikkan jalan takdir dan memiliki tingkat kendali tertentu atas kekuatan takdir, yang dapat menyembunyikan banyak rahasia dari pengintaian. Tapi sekarang, lebih baik menahan diri dan menyembunyikannya. Hati Qin Chen tergerak, dan dia langsung mengaktifkan kekuatan takdir di tubuhnya, memutuskan hubungan dengan alam semesta asli dan sisi. Dengan keras, nafas tak berujung menghilang, dan lautan kosmik yang awalnya mendidih serta sungai takdir yang panjang akhirnya menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tuan Qin, apa yang baru saja terjadi? Di atas sungai takdir, Kaisar Dewa Huazi memandang Qin Chen dengan ekspresi kusam di wajahnya dan berbicara dengan mata tercengang. Oh, tidak apa-apa. Bulan bertambah dan berkurang. Dan laut naik turun. Mungkin sungai takdir yang tiba-tiba naik turun, kan? Kata Qin Chen dengan tenang. Air pasang. Dewa Kaisar Huazi tampak terkejut. Qin Chen berbohong kepada seorang anak berusia 3 tahun. Sebelumnya, sepertinya aku telah melihat sosok hampa turun ke langit di atas sungai takdir. Mengandung tekanan tertinggi. Dewa Kaisar Huazi bertanya ragu-ragu. Hantu sisi memberinya perasaan bahwa seorang biksu yang tidak dapat dijelaskan telah tiba, memberinya rasa takut dan gemetar, yang membuatnya merasa berbulu dan tidak bisa tidak bertanya. Apakah ada? Qin Chen curiga, saya tidak melihatnya. Mungkinkah itu roh sungai takdir? Engah. Huazi menjadi gila. Dia telah bertanggung jawab atas Destiny River selama bertahun-tahun. Apakah dia tidak tahu apakah Destiny River masih hidup atau tidak? Dewa Kaisar orang ini hanya berbicara omong kosong dan tidak ada satu kata pun yang benar.
Itu saja. Dewa Kaisar Huazi menggelengkan kepalanya. Tuan Qin, tahukah Anda apa yang ada di ujung sungai takdir yang panjang ini? Tolong beri saya pencerahan, kata Qin Chen dengan hormat. Ayo, biarkan aku mengajakmu berkeliling. Dewa Kaisar Huazi memikirkan hantu itu sebelumnya dan kali ini tidak berani memegang tangan Qin Chen. Dia mengambil langkah maju dan berjalan ke hulu menuju sungai takdir. Qin Chen segera mengikuti Dewa Kaisar Huazi ke hulu. Saat ini, di suatu tempat di kehampaan reruntuhan para dewa, ledakan, kekosongan tak berujung retak terbuka, dan seorang pria kuat memancarkan aura menakutkan, dengan sayap di punggungnya, 2 tanduk di kepalanya, dan kulit seperti sisik halus tiba-tiba muncul di kehampaan. Pria perkasa ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Jika diperhatikan lebih dekat, setiap sisik di tubuhnya sangatlah sempurna. Ia mengandung pesona jalan besar dan mekar dengan aura kematian yang mengerikan, seolah-olah mengandung dunia kematian. Begitu orang ini muncul, kehampaan di sekitarnya seketika menjadi kotor seperti air jernih berlumuran tinta, dan aura gelap beredar kemana-mana. Memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Reruntuhan 10.000 dewa sudah tidak ada di sini selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka nenek moyang kita benar-benar mengizinkan saya melakukan perjalanan ini secara langsung karena Kaisar Dewa Puncak setengah langkah. Pria kuat dengan 2 sayap di punggungnya bergumam dan melihat ke dalam kehampaan. Ada beberapa kaisar kuat yang sedang berlatih di sekitar tempat ini. Merasakan fluktuasi di sini, mata tertuju pada mereka. Setelah melihat pria kuat dengan 2 sayap di punggungnya, dia terkejut. Klan manakah orang kuat ini? Ledakan. Dan ketika para kaisar berpengalaman dan orang kuat ini melihat wajah orang ini, mereka merasa bahwa dunia di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan dunia seolah jatuh ke dalam malam tanpa akhir dalam sekejap. Setiap orang telah kehilangan seluruh kesadaran akan tubuh fisiknya, dan hanya dapat melihat bintang yang sangat besar dan menjulang tinggi memenuhi mata. Mereka di malam yang tak berujung, berguling-guling, menghancurkan jiwa mereka dengan keras. Seluruh proses tersaji dengan jelas di benak setiap orang. Setiap orang dapat melihat proses ini dengan jelas. Namun tidak ada cara untuk menghindarinya. Kelihatannya lambat, namun nyatanya begitu cepat sehingga hanya sesaat. Tidak peduli tingkat kaisar apa dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam semacam teknik rahasia jiwa, dan pada saat ini dia mengeluarkan suara panik dan putus asa. Namun, melawan, dan menyaksikan tanpa daya ketika bintang-bintang hitam yang menjulang tinggi menghancurkan jiwa mereka yang besar. Lautan jiwa mereka yang luas langsung hancur berkeping-keping, dan di bawah sapuan bintang-bintang, mereka bahkan tidak tersisa di belakang. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk dalam sekejap, jiwa dan kemauan semua kaisar kuat yang melihat pria kuat di sekitar mereka ini benar-benar musnah. Para praktisi reruntuhan para dewa ini, yang dianggap kuat di lautan kosmik, semuanya berubah menjadi mayat pada saat ini. Mati. Mereka semua mati dalam sekejap, sangat tiba-tiba. Tanpa perlawanan apapun. Ada yang mengangkat kepala, ada yang menunjukkan keterkejutan, dan ada pula yang masih memegang senjata, namun vitalitas di mata mereka tiba-tiba kehilangan vitalitasnya, dan mata mereka benar-benar redup. Ledakan. Pada saat kematian total, beberapa kaisar yang kuat mengungkapkan wujud aslinya, beberapa adalah makhluk asing, beberapa adalah manusia, dan beberapa kelompok etnis lainnya. Sekelompok sampah, dengan jiwa dan kemauan yang lemah, mereka tidak memiliki sesuatu yang baik di dalamnya. Panggilan. Gelombang tak terlihat menyapu,
mengumpulkan semua mayat kaisar yang kuat dan harta penyimpan ruang angkasa. Apa yang terjadi? Fluktuasi di sini juga langsung menarik perhatian banyak orang berkuasa yang sebelumnya telah mengamati lapisan dunia maya. Mengapa kejeniusan klan kita tiba-tiba jatuh? Siapa itu? Siapa yang membunuh anggota klan kita? Bum bum bum. Serangkaian tatapan menakutkan, seperti hukuman ilahi, berkumpul dalam sekejap dan menimpa pria kuat bersayap di punggungnya, setelah melihat penampilan pria ini. Banyak pria kuat yang awalnya galak dan marah terdiam sejenak. Klan Kekaisaran Abadi. Itu Camilla dari klan Kekaisaran Mayat Hidup. Bagaimana bisa sampai ke reruntuhan para dewa? Melihat orang ini, banyak orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa terkejut dan diam-diam merasa ngeri. Klan Kaisar Abadi adalah kelompok etnis yang sangat kuno di Laut Semesta, memiliki asal-usul sejarah yang mendalam dan warisan yang sangat kuno, telah disembunyikan dari dunia selama bertahun-tahun. Kaisar Tian. Rumor mengatakan bahwa ada orang kuat di tingkat surga alam semesta Haitong di belakangnya. Hanya saja orang-orang dari klan Kekaisaran Mayat Hidup sudah bertahun-tahun tidak berjalan di laut sekarang kosmik, dan mereka tiba-tiba tiba di reruntuhan para dewa. Apakah karena Qin Chen? Dalam sekejap, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak semua orang, dan mereka terkejut.